Shalom saudaraku, selamat datang di channel The Faith ini. Semoga Anda semua dalam keadaan diberkati hari ini. Saudaraku, pada video kali ini kita akan membahas betapa pentingnya kita menghapus penghalang-penghalang yang membuat berkat susah datangnya dalam hidup kita. Kita akan merenungkan hal itu sebelum kita berdoa. Kalau kita baca Alkitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, di situ banyak sekali ditulis bahwa baik tersirat maupun tersurat, atau ditulis secara gamblang maupun tidak, bahwa adalah keinginan Tuhan untuk memiliki hubungan yang akrab dengan manusia. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam memiliki komunikasi yang akrab dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Adam ditempatkan di Taman Eden untuk dikelola oleh Adam. Dalam hubungan akrab dan harmonis Adam dengan Tuhan, maka Adam menikmati segala kebaikan dan kelimpahan Tuhan di Taman Eden. Hingga akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan dibuang dari Taman Eden, maka Tuhan tetap melihara Adam dan keturunannya dengan cara Adam harus bekerja lebih keras lagi. Bahkan hingga Perjanjian Baru kita lihat, Yesus Kristus juga mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang baik, yang ingin melimpahkan segala yang Dia miliki untuk anak-anaknya, termasuk memberikan rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus, dan bahkan kerajaan sorga. Bagaimana dengan kebutuhan makan, minum, dan pakai? Yesus berkata bahwa Bapa di sorga tahu kita memerlukan semua itu, dan Dia akan memelihara kita, supaya fokus kita adalah mencari kerajaannya saja, atau mencari kehendak Tuhan saja dalam hidup kita selama di bumi ini. Mari kita baca firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 32-33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Satu hal yang perlu untuk kita lakukan adalah memiliki pikiran yang berkelimpahan. Janji pemeliharaan Tuhan itu bisa kita rasakan jika kita mulai menerima kebenaran bahwa Bapa itu baik dan ingin memberi kelimpahan kepada kita. Iman itu harus diikuti dengan pikiran iman juga. Jadi ketika dalam hati kita beriman bahwa Bapa di surga mengasihi kita, maka dalam pikiran kita juga harus mulai memikirkan yang baik tentang Bapa di surga dan berpikir tentang kelimpahan akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang menghalangi kita meraih kelimpahan adalah apa yang ada dalam pikiran kita sendiri. Menariknya, orang dunia, orang sekuler ternyata sudah menemukan bahwa pikiran kita ternyata memancarkan gelombang atau getaran yang dapat menarik yang kita pikirkan datang dalam hidup kita. Orang dunia mengatakan itu hukum tarik-menarik. Walaupun hal itu tidak tertulis jelas di Alkitab, namun Paulus pernah menuliskannya dalam Filipi 4 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oleh karena itu, mari kita selidiki pikiran-pikiran kita. Jangan-jangan itu yang membuat kita terhalang mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu. Anda mungkin sudah bekerja keras, sudah melakukan banyak hal, Anda punya impian yang besar, namun kenyataannya hasil belum maksimal. Dan mungkin Anda bertanya hari ini, apa yang kurang dengan saya sehingga hidup saya belum berkelimpahan? Padahal Tuhan berkata, akan bersama dengan saya, memelihara saya, dan bahkan
bersama Tuhan saya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi kenapa belum terjadi dalam hidup saya? Jawabannya adalah pada apa yang Anda pikirkan. Apa gelombang yang Anda pancarkan lewat pikiran Anda? Pikiran itu ada dua, saudaraku. Pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar adalah apa yang Anda sedang pikirkan saat ini. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah apa yang telah tertanam di pikiran Anda sewaktu Anda kecil. Semua yang terjadi di sekeliling Anda terserap tanpa disaring sedikitpun masuk dalam pikiran bawah sadar Anda. Dari pengamatan Anda, masuk tanpa difilter oleh pikiran sadar Anda. Ternyata yang mengontrol hidup Anda dan saya bukanlah pikiran sadar saat ini. Kita dikontrol oleh pikiran bawah sadar kita. Sehingga ketika kita bertindak, kita seperti ditarik atau hidup kita ditentukan oleh apa yang ada di bawah sadar kita. Sebagai contoh, coba Anda selidiki bagaimana kehidupan keuangan keluarga Anda sewaktu Anda masih kecil. Apa pemikiran Anda tentang uang? Anda mungkin lahir di keluarga yang miskin, sehingga secara tidak sadar, di bawah sadar Anda telah tertanam bahwa cari uang itu susah. Anda melihat orang tua Anda bergumul, menganggur, miskin terus, sudah bekerja keras tapi biasa-biasa saja Anda menderita, sehingga Anda tertanam tanpa Anda sadar bahwa uang itu susah dicari. Atau orang tua Anda bercerai karena masalah ekonomi, sehingga tanpa sadar Anda berpikir bahwa uang itu adalah penyebab perpecahan. Karena nggak ada uang lah, makanya orang tua saya bercerai. Atau Anda berpikir uang itu tidak suci. Orang rohani tidak mungkin bisa kaya. Kerohanian dan punya uang banyak atau diberkati atau sukses itu adalah bertolak belakang dan sebagainya. Atau pernah Anda mendengar khotbah Anda dari kecil sudah sekolah minggu, tapi khotbah Anda yang Anda dengar adalah pendeta Anda yang membenci orang kaya, membenci kekayaan, karena dia selalu berkata karena orang itu ketika kaya dia akan meninggalkan Tuhan. Ketika orang itu kaya, dia akan selingkuh. Sehingga Anda tanpa sadar masuk ke dalam bawah sadar Anda bahwa kekayaan itu tidak baik. Sehingga ketika Anda berkarir saat ini tanpa sadar, pemikiran di bawah sadar itulah yang menghalangi Anda untuk sukses dan meraih kelimpahan yang Bapa inginkan. Yesus berkata bahwa burung di udara tidak menanam dan tidak menuai, juga tidak punya lumbung untuk menyimpan perbendaharaan, namun dipelihara oleh Bapa di surga. Matius 6 ayat 26 berbunyi demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bagaimana burung dipelihara oleh Tuhan? Semuanya sudah disediakan Bapa di bumi ini untuk burung tersebut. Semua sudah disediakan, sehingga dia tidak menabur, tidak menuai, bahkan tidak mengumpulkan bekal. Yang dapat kita tangkap di sini adalah, jadi pemeliharaan Tuhan itu sudah ada tersedia sebenarnya. Semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Uang yang Anda perlukan sudah ada sebenarnya. Pekerjaan yang Anda inginkan sebenarnya sudah ada. Orang-orang yang akan membantu Anda untuk sukses sebenarnya sudah ada orangnya. Dan hidup saat ini. Dan bukannya orang itu belum lahir ke dunia, sudah ada. Jadi tinggal orang itu Anda ketemukan, pekerjaan itu Anda ketemukan, relasi itu Anda ketemukan, pekerjaan yang tepat itu Anda ketemukan, peluang bisnis itu Anda temukan, semuanya sudah ada. Ibarat pernah mendengar Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu. Ketika dia menemukan bola lampu, akhirnya jadi terang, mendapat terang manusia. Apakah listriknya belum ada saat itu? Energi listrik sebenarnya sudah ada.
tapi orang tidak bisa menemukannya, tidak bisa tahu keberadaannya. Sampai Thomas Alva Edison menemukan bola lampu, ternyata ada aliran listrik. Demikianlah saudaraku, Bapa sudah menyediakan semuanya. Filipi 4 ayat 19 berkata demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi mulailah benahi pikiran Anda hari ini, bahwa semua yang Anda perlukan sudah disediakan oleh Bapa di sorga. Taruhlah itu dalam pikiran Anda. Itulah yang harus Anda penuhi dengan pikiran Anda saat ini. Ketika kita percaya, Tuhan berkata, Bapa di sorga tahu apa yang kamu perlukan. Karena memang semuanya sudah disediakan dan Dia peduli dengan kita. Penuhilah pikiran Anda bahwa memang Bapa itu baik. Semua sudah disediakan. Jadi selama ini yang menghalangi kita bukanlah Tuhan, bukan Tuhan jahat sama kita. Pikiran kita, di bawah sadar kita terutama yang menghalangi kita. Karena pengalaman masa kecil kita, sehingga kita tidak berani percaya pada Tuhan. Hati kita percaya, tapi pikiran kita ragu karena ditarik terus oleh pikiran bawah sadar kita. Susah kita percaya pada Tuhan. Kita udah berusaha keras, tapi di pikiran kita selalu tidak percaya. Oh, Tuhan itu tidak baik. Artinya saya dulu susah, miskin. Di mana Tuhan? Itulah yang dikatakan pikiran bawah sadar kita. Ketika kita mau berusaha keras, kita tidak percaya bahwa semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Ketika kita berjuang mencari uang, pikiran sadar kita sudah melawan kita. Uang itu jahat. Padahal uang itu netral. Cinta akan uang itu yang jahat. Karena cinta akan uang, nafsu akan uang dan kekayaan, makanya orang membunuh dan melakukan hal-hal yang jahat. Tapi uang itu netral. Uang itulah yang Tuhan pakai membiayai kita, membiayai pelayanan, membantu orang-orang yang kita kasih. Tapi karena dalam bawah sadar kita berpikir uang itu jahat. Uang itu membuat bercerai orang tua saya. Karena uang lah. Dan mungkin kita berpikir, orang tuaku aja susah cari uang. Pasti cari uang itu susah. Makanya kita selalu berpikir, kita harus bekerja keras untuk kaya. Kita harus susah. Sehingga kita tidak yakin, tidak percaya bahwa gampang. Kadang-kadang bisa gampang kalau tahu caranya. Kita udah blok duluan. Sehingga waktu Tuhan berkata juga, aku tahu yang kamu perlukan, semuanya sudah ada. Kita gak yakin, kok gampang? Tidak bisa, mestinya harus susah. Jadi saudaraku, pikiran bawah sadar kita lah yang menghalangi kita hari ini. Temukan pikiran-pikiran yang menghalangi berkat Tuhan itu datang. Dan putuskan itu, ganti dengan pikiran kelimpahan. Pikiran bahwa Tuhan sudah menyediakan semua. Pikiran bahwa Tuhan itu baik, mengasihi Anda. Pikiran bahwa Bapa di surga mau menganugerahkan Anda segala sesuatu karena Yesus saja anak yang tunggal diberikan mati buat kita. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan, renungan, pembaharuan buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang baik. Engkau ingin kami fokus mencari kerajaan-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Dengan keyakinan bahwa Tuhan memelihara kami. Tuhan akan membuka jalan buat kami. Semua sudah Tuhan sediakan. Namun Tuhan, karena pengalaman masa kecil kami, sehingga kami kadang kurang berani yakin bahwa Engkau menyediakan semua. Jadi ketika kami berusaha dengan keras sedemikian pun, bawah sadar kami menarik kami bahwa gak mungkin gampang. Hidup ini susah. Susah kami untuk percaya pada Engkau. Hari ini bantu kami untuk merubah bahwa semuanya Tuhan sudah sediakan. Bahwa kami ini terkoneksi, terhubung dengan surga. Kami anak-anak Tuhan. Roh Kudus ada dalam kami, Roh Tuhan sendiri ada. Berarti kami punya koneksi langsung ke surga untuk meraih semua kelimpahan, semua pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau Bapa kami yang baik, yang menyediakan yang terbaik buat kami, dan semuanya sudah Kau sediakan.
pada waktunya Engkau akan membuka jalan-jalan itu. Engkau akan membuka pintu-pintu itu, mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Dan kami terus berharap dan kami bersuka cita sebab Kau sangat baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada hari ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, terima kasih buat kesempatan yang Anda berikan saya menyampaikan renungan ini dan Anda mendengarkan renungan ini. Jika Anda berkenan, mohon beri like dan subscribe video ini juga. Dan saksikan terus video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.